Mile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, dan Om Swastiastu. Halo Sobat Sosial, apa kabarnya hari ini? Saya kira tentunya sangat luar biasa, selalu diberikan kesehatan dan tetap terjaga, selalu diberikan rezeki yang melimpah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Nah, Sobat Sosial, di video kali ini saya akan memberikan informasi penting ya. Ada dua informasi penting. Yang pertama adalah apakah peserta PKH itu boleh untuk mendapatkan bantuan UMKM atau BPUM sebesar 2,4 juta rupiah atau tidak, karena banyak yang bertanya terkait masalah UMKM lewat kolom komentar YouTube. Nah, selanjutnya informasi yang kedua, ternyata ada kejutan terbaru ya untuk peserta UMKM atau BPUM untuk Bampres 2,4 juta di tanggal 31 Januari. Nah, info terbaru apa yang bisa diberikan buat peserta UMKM? Tetap simak video ini sampai tuntas ya, sampai habis. Jadi jangan di skip sehingga Sobat Sosial bisa mendapatkan informasi ini dengan baik dan benar. Namun sebelum saya melanjutkan informasi ini, bagi Sobat Sosial yang mungkin baru saja mengunjungi channel Budi Sometimes, mohon dukungan untuk bisa di subscribe ya, dan ditekan tombol loncengnya sehingga Sobat Sosial bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel Budi Sometimes terkait informasi bantuan sosial. Dan jika video ini bermanfaat, silakan Sobat Sosial untuk membagikannya ke media-media sosial yang lain sehingga Sobat Sosial yang lain juga bisa mendapatkan informasi ini. Nah, saya akan melanjutkan informasi ini ya Sobat Sosial. Nah, yang pertama, apakah peserta PKH itu boleh mendapatkan bantuan UMKM 2,4 juta rupiah? Untuk diketahui bersama bahwa sampai pada saat ini belum ada info secara resmi dari Kementerian Sosial yang mengatakan bahwa anggota program Keluarga Harapan itu boleh atau tidak boleh untuk mendapatkan bantuan UMKM 2,4 juta rupiah. Akan tetapi di setiap daerah itu mempunyai kebijakan yang berbeda-beda. Ada yang melarang, ada juga yang membolehkan untuk mendapatkan bantuan UMKM 2,4 juta rupiah. Jadi bagi Sobat Sosial yang merasa di wilayahnya ada kebijakan untuk bisa mendaftarkan UMKM, disilahkan. Dan bagi yang tidak boleh, ya silakan diikuti kebijakan yang ada di daerah masing-masing. Namun saya ingin menceritakan satu kasus di daerah dampingan kami, itu tepatnya di Desa Salukaya, Kecamatan Pamona Barat, Kabupaten Poso, dengan inisial KPM RP ya. Ibu tersebut pada saat pencairan di tahap 1 sempat menelpon kami mengatakan bahwa uangnya itu belum keluar alias kosong ya. Jadi pada saat itu saya tidak percaya dan saya coba mengecek dalam data bayar BNBA. Saya lihat namanya ada dan ada data bayar untuk ibu tersebut. Karena itu saya mencoba untuk mengarahkan ibu tersebut untuk menuju ke bank untuk bisa print buku sebagai bukti bahwa uang tersebut tidak cair. Nah, setelah di sana di print buku dan dicek, ternyata saldonya ada ya, akan tetapi tidak bisa ditarik kembali. Setelah dikonfirmasi ke pihak bank, ternyata
kartu tersebut atau uang tersebut sudah diblokir dari pusat ya, karena menerima bantuan dana UMKM sebesar 2,4 juta. Nah, setelah itu saya ditelepon dan saya mencoba mengkonfirmasi apakah benar, dan ternyata memang benar, uangnya ada akan tetapi tidak bisa ditarik dan itu diblokir dari pusat. Nah, setelah saya bertanya lebih jauh, ternyata memang ibu tersebut sempat mengajukan 2,4 juta lewat PEN Mekar ya. Jadi ibu tersebut didaftarkan lewat PNN Mekar untuk mendapatkan bantuan 2,4 juta rupiah. Nah, Sobat Sosial, jadi ketika KPM Program Keluarga Harapan itu didaftarkan oleh PNN Mekar ya, sebaiknya jangan menggunakan rekening bansos PKH, karena bisa jadi bantuan Presiden UMKM ini itu akan diminta untuk mengembalikan, karena bantuan tersebut akan dianggap sebagai sebuah hutang atau sebagai sebuah pinjaman. Oleh karena itu, bagi KPM PKH yang ingin mengajukan Banpres 2,4 juta rupiah, sebaiknya tidak menggunakan rekening bansos program Keluarga Harapan. Nah, itu informasi yang pertama. Nah, selanjutnya informasi yang kedua terkait peserta UMKM ya. Ada kejutan terbaru di tanggal 31 Januari. Nah, informasi apakah itu? Nah, informasinya seperti ini. Jadi untuk diketahui buat seluruh peserta UMKM yang sudah mendapatkan bantuan dan juga yang belum, saat ini telah dikonfirmasi oleh Bank BRI bahwa sudah ada kurang lebih 7,8 juta telah disalurkan ke penerima UMKM atau BPUM, dan juga masih banyak yang belum mengambil bantuan Banpres UMKM ini. Jadi bagi Sobat Sosial yang mungkin merasa pernah mengajukan bantuan tersebut, silakan untuk segera mengecek ya apakah dia terdaftar atau tidak sebagai penerima UMKM. Nah, caranya itu bisa dengan menggunakan HP dan bisa menggunakan link e-form BRI, juga bisa lewat notifikasi SMS BRI ya. Jadi bagi Sobat Sosial ya yang mungkin merasa masih mengajukan bantuan Presiden UMKM, silakan dicek ya, karena ada batas waktu sampai tanggal 31 Januari untuk pencairan UMKM. Jadi kemungkinan nantinya ini di tanggal 31 Januari ini bantuan tersebut sudah akan ditutup ya. Jadi silakan untuk segera mengambil dana UMKM sebelum tanggal 31 Januari. Bisa jadi setelah tanggal 31 Januari bantuan tersebut akan ditutup. Itu artinya ada besar kemungkinan pendaftaran untuk di tahap yang ketiga untuk bantuan 2,4 juta bisa akan dibuka kembali. Namun sampai saat ini belum ada informasi resmi dari Kementerian Koperasi dan UKM terkait pendaftaran UMKM tahap yang ketiga. Begitupun di daerah kami di wilayah Poso juga sampai saat ini sudah mengkonfirmasi belum melayani pendaftaran UMKM karena masih ditutup, pendaftaran belum dibuka. Jadi harap bersabar dan jangan mempercayai
isu-isu yang berkembang di luar, apalagi dengan menyebarkan link-link pendaftaran UMKM. Jadi untuk informasi bahwa tidak semua daerah atau wilayah di Indonesia itu menggunakan link untuk mendaftar secara online. Ada beberapa daerah memang yang menggunakan link untuk bisa mendaftar secara online, akan tetapi ada juga beberapa daerah yang menggunakannya secara offline, seperti di daerah Poso itu tidak ada menggunakan link, akan tetapi langsung menuju ke Dinas Koperasi dan UKM. Jadi harap berhati-hati untuk sobat sosial yang mencoba-coba untuk menggunakan pendaftaran lewat online, ya, apalagi sudah memberikan identitas dirinya, itu harap lebih bisa berhati-hati dan lebih selektif untuk bisa melihat pendaftaran menggunakan link. Jadi saya tegaskan kembali bagi para peserta yang mungkin sudah pernah mengajukan UMKM, sebaiknya dicek ya, dan batas waktu sampai tanggal 31 Januari untuk segera mencairkan dananya, kalau tidak sudah akan ditarik kembali oleh negara. Nah, demikian informasi terkait UMKM saat ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa memberikan edukasi yang baik buat kita semua. Terima kasih dan salam PKH.